Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Maria Putri Indriani Jaro. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat belajarnya ya. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dalam tubuh maupun di luar tubuh tumbuhan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Simak terus ya videonya. Nah, teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungannya. Kita akan membahas semua faktor ini satu persatu. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Pertama, gen. Gen merupakan sifat-sifat genetik dari individu yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Gen terletak pada inti sel dan bertugas mengatur pola pertumbuhan dan karakteristik dari individu tersebut dengan mengendalikan berbagai reaksi kimia pada tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki gen yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan pohon jati dapat tumbuh hingga 40 meter, sedangkan rumput hanya beberapa sentimeter walaupun keduanya hidup pada lingkungan yang sama. Kedua, hormon. Hormon adalah substansi organik yang berperan sebagai sinyal kimia yang menyebabkan berbagai respon pada tumbuhan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Hormon yang bertugas khusus sebagai hormon pertumbuhan disebut dengan fitohormon. Berikut ini hormon-hormon yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, asam traumalin, asam salisilat, kalin, sistemin, dan jasmonat. Yuk kita bahas produksi dan fungsi masing-masing hormon ini. Hormon auksin. Auksin merupakan salah satu senyawa asam indol asetat AIA atau indol aksetik asid IAA yang kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya. Dengan sifat auksin ini, tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat di tempat gelap atau etiolasi. Hormon auksin disintesis di meristem apikal seperti pada ujung batang atau tunas, daun muda, dan kuncup bunga. Berikut ini adalah beberapa fungsi auksin pada pertumbuhan tumbuhan. Memengaruhi pembentukan akar pada tumbuhan yang disetek. Maka tumbuhan yang disetek tanpa tunas akan menghasilkan akar jika pada setek tersebut diberi auksin IAA. Memengaruhi pemanjangan batang tumbuhan dan selalu mengarahkannya ke arah cahaya. Karena pada daerah gelap, konsentrasi auksin menjadi lebih tinggi daripada daerah yang lebih terang, sehingga pada daerah gelap, sel akan memanjang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang lebih terang. Akibatnya, batang tumbuhan akan melengkung ke arah datangnya cahaya matahari. Membentuk daerah absisi yang menyebabkan gugurnya daun. Auksin bekerja sama dengan gas etilen membentuk daerah absisi yang terletak di antara batang dan pangkal tangkai daun. Gas etilen ini mengakibatkan terjadinya pemisahan pada daerah absisi, sehingga daun terlepas dari batang. Dan memengaruhi pembentukan buah. Pemberian auksin berupa larutan IAA pada kepala putik beberapa jenis tumbuhan menyebabkan tumbuhan tersebut dapat membentuk buah tanpa mengalami penyerbukan dan tidak mengandung biji seperti pada buah semangka, jambu, dan jeruk. Hormon giberelin.
Giberellin adalah suatu zat yang diperoleh dari jamur Gibberella fujikuro, yaitu jamur yang parasit pada tumbuhan padi di Jepang. Secara liar, Gibberella fujikuro menginjeksikan tanaman lain dan mengeluarkan ekstrak giberellin. Akibatnya, tanaman inang tumbuh menjadi raksasa. Gibberellin diproduksi oleh daun muda, meristem apikal pada tunas, batang, dan embrio pada biji. Hormon giberellin ini memiliki fungsi sebagai berikut. Memacu perkecambahan biji, memperpanjang tumbuhnya akar dan batang dengan menstimulasi sel untuk membelah, mempercepat tumbuhnya tunas pembungaan dan pembuahan, menghasilkan buah tanpa biji, dan mendorong produksi benih tanaman. Hormon sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang memacu sitokinesis atau proses pembelahan plasma sel. Sitokinin terdapat di jaringan pembuluh berbagai jenis tumbuhan, paling banyak terdapat di sekitar biji muda, buah muda, dan tunas daun, serta ujung akar. Sitokinin berfungsi merangsang pembelahan sel-sel tumbuhan, menunda penuaan bagian tumbuh-tumbuhan, merangsang pembentukan tunas pada kultur jaringan, memacu pembesaran sel-sel keping biji dan sel-sel daun kotil, merangsang perluasan daun yang dihasilkan dari pembesaran sel, dan meningkatkan pembukaan stomata pada beberapa spesies. Gas etilen. Gas etilen merupakan salah satu senyawa volatil yang mudah menguap yang dibebaskan saat terjadi proses pematangan buah. Etilen menyebabkan proses pematangan buah menjadi lebih cepat. Etilen terdapat pada nodus batang, buah yang masak, dan jaringan yang rusak. Selain memacu pematangan buah, etilen juga berfungsi untuk memacu perkecambahan biji, memulai pertumbuhan akar, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, dan memicu pembungaan tumbuhan. Asam absisat. Asam absisat merupakan hormon pada tumbuhan yang memberi respon terhadap stres lingkungan dan dormansi biji. Asam absisat juga mengandung senyawa yang dapat menyebabkan rontoknya daun tumbuhan pada musim gugur. Asam absisat dihasilkan di seluruh sel yang memiliki plastid seperti kuncup daun, batang, dan akar. Asam absisat berfungsi dalam menekankan kehilangan air pada tumbuhan saat kekeringan. Asam absisat sensitif terhadap air sehingga menyebabkan perubahan pada jaringan tumbuhan. Tumbuhan akan menghasilkan asam absisat dalam jumlah besar saat terjadi kekeringan yang menyebabkan penutupan stomata oleh tumbuhan sehingga tingkat kehilangan air dapat ditekan. Menghambat perkecambahan biji. Pada biji, beberapa tumbuhan gurun terdapat kandungan asam absisat yang sangat tinggi. Asam ini menghambat perkecambahan biji. Asam absisat juga larut dalam air, sehingga pada saat terjadi hujan dalam jumlah cukup, asam ini tercuci dan perkecambahan biji kembali dimulai. Asam traumalin. Asam traumalin dikenal juga dengan hormon luka karena sifatnya yang dapat memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Asam traumalin dihasilkan pada jaringan tumbuhan yang terluka. Asam traumalin berperan dalam membantu regenerasi pada tumbuhan. Asam salisilat merupakan hormon tumbuhan yang memicu kerja dari suatu gen untuk menghasilkan protein yang mengaktifkan sistem pertahanan tubuh tumbuhan. Asam salisilat ini dihasilkan pada jaringan tumbuhan yang terluka. Asam salisilat berperan dalam membantu tumbuhan untuk bertahan terhadap serangan hama dan penyakit, mengatasi infeksi, dan menyembuhkan luka. Hormon kalin. Kalin merupakan hormon tumbuhan yang memicu kerja dari suatu gen untuk menghasilkan protein yang mengaktifkan sistem pertahanan tubuh tumbuhan. Kalin terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan organ dibentuknya, kalin dibedakan menjadi rizokalin atau merangsang pembentukan akar, kaulokalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, dan antokalin merangsang pembentukan bunga. Sistemin.
Sistemin merupakan hormon yang dapat merangsang tumbuhan untuk mengaktifkan gen yang menghasilkan protease inhibitor, yaitu protein yang mengganggu pencernaan serangga. Sistemin terdapat pada daerah tubuh tumbuhan yang diserang serangga. Jadi sistemin akan melindungi tumbuhan dari penyakit dengan memicu pertahanan tubuh untuk menghadapi predator herbivora, salah satunya serangga. Yang terakhir, jasmonat. Jasmonat adalah senyawa turunan dari asam lemak yang dihasilkan sebagai respon terhadap serangan hama dan organisme penyebab penyakit. Jasmonat terdapat pada bagian daun tumbuhan. Selain meningkatkan resistensi tumbuhan, serangan hama dan penyakit, keberadaan jasmonat akan memengaruhi beberapa proses pada tumbuhan, yaitu perkembangan serbuk sari, pertumbuhan akar, pematangan buah, dan perontokan daun. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan jenis-jenis hormon pada tumbuhan berdasarkan lokasi produksi dan fungsinya dalam tabel berikut. Teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari perkecambahan hingga pembuahan dan dormansi biji dipengaruhi oleh hormon-hormon berikut. Untuk proses perkecambahan biji, hormon yang berperan adalah giberelin. Proses pertumbuhan dewasa, hormonnya itu auksin, giberelin, dan sitokinin. Pembungaan, hormonnya itu auksin, giberelin, sitokin, dan etilen. Pembentukan buah, hormonnya itu auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen juga. Pengguguran itu ada etilen dan asam absisat, dan pada saat dormansi biji, hormonnya yang berperan adalah asam absisat. Berikut adalah faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, terdiri dari air, cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi. Pertama, air. Semua makhluk hidup termasuk tumbuhan tidak dapat hidup tanpa air. Jika tidak ada air, maka reaksi kimia di dalam sel tumbuhan tidak dapat berlangsung. Beberapa fungsi air bagi tumbuhan adalah sebagai bahan baku untuk fotosintesis, menjaga kelembapan, mengaktifkan reaksi enzimatik, dan membantu perkecambahan biji. Yang kedua, cahaya. Cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya tumbuhan hijau. Peran cahaya bagi tumbuhan antara lain sumber energi utama untuk proses fotosintesis dan merangsang pembungaan. Intensitas cahaya dan panjang sinar yang mengenai tumbuhan tidak sama sepanjang hari. Respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan lama penyinaran disebut dengan fotoperiodisme. Kondisi ini menyebabkan adanya tumbuhan yang dapat berbunga saat lamanya penyinaran matahari di hari pendek, dan tumbuhan yang dapat hidup berbunga saat lamanya penyinaran matahari di hari panjang. Selain membantu banyak proses dalam kelangsungan hidup tumbuhan, adanya cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan tinggi tumbuhan karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin. Pertumbuhan tumbuhan di tempat yang cukup cahaya matahari akan lebih lambat daripada tempat yang gelap. Yang ketiga, temperatur. Tumbuhan membutuhkan suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain suhu optimum, juga dikenal adanya suhu minimum dan maksimum. Suhu optimum adalah suhu tertentu yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Suhu minimum adalah suhu paling rendah yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu yang paling tinggi yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Suhu optimum, minimum, maksimum untuk setiap tumbuhan berbeda-beda. Suhu berkaitan erat dengan kerja enzim yang memengaruhi berbagai reaksi kimia dalam tubuh tumbuhan. Enzim akan rusak apabila suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya, kelembapan. Keadaan tanah dan udara yang lembab memberikan pengaruh yang baik untuk pertumbuhan. Kondisi yang lembab menyebabkan air yang diserap oleh tumbuhan menjadi lebih banyak, sebaliknya air yang diluapkan menjadi lebih sedikit.
Keadaan ini mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel untuk mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan lebih cepat besar. Dan faktor yang terakhir adalah nutrisi makanan. Makanan merupakan sumber energi dan sumber materi untuk menyintesis berbagai komponen sel. Tumbuhan hijau membuat makanan dengan fotosintesis yang membutuhkan bahan baku berupa air dan karbon dioksida. Selain itu, dalam kelangsungan hidupnya, tumbuhan juga memerlukan unsur-unsur mineral lainnya yang diperoleh dari dalam tanah. Berdasarkan banyaknya jumlah unsur mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan, unsur mineral dibedakan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah unsur mineral yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah besar, terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, magnesium, kalsium, kalium, fosfor, dan sulfur. Fungsi dari gejala kekurangan yang ditemukan oleh setiap kandungan mineral ini ada di dalam tabel ini. Semoga teman-teman memahaminya ya. Sedangkan mikroelemen adalah unsur mineral yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah kecil, terdiri dari zat besi, klorin, tembaga, seng, nikel, boron, molybdenum, dan mangan. Fungsi dari gejala kekurangan yang ditimbulkan oleh setiap kandungan mineral ini adalah di dalam tabel ini ya teman-teman. Apabila suatu tumbuhan kekurangan nutrisi, tumbuhan tersebut akan mengalami defisiensi. Defisiensi mengakibatkan pertumbuhan tumbuhan menjadi terganggu dan bisa menyebabkan kematian. Berikut ini adalah contoh dari tanaman yang mengalami defisiensi. Defisiensi nitrogen menyebabkan tumbuhan tumbuh tidak sempurna dan berwarna hijau muda. Permukaan daun bagian bawah berwarna kuning dan coklat muda dan batang pendek serta kurus. Defisiensi fosfor menyebabkan tumbuhan tumbuh tidak bagus dengan daun berwarna hijau kebiruan. Bagian bawah daun kadang berwarna seperti karat dengan bercak ungu atau coklat. Defisiensi potasium menyebabkan tumbuhan memiliki tunas yang kecil dan ujung-ujung daun mudanya mati. Daun yang lebih tua memperlihatkan gejala klorosis dengan ujung pinggirnya mengering dan berwarna kecoklatan. Pada pinggir daun biasanya terdapat banyak bercak coklat. Defisiensi magnesium akan menunjukkan gejala klorosis atau daun tidak berwarna hijau karena kekurangan klorofil. Hal tersebut terjadi karena magnesium diperlukan untuk pembentukan klorofil. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terdiri dari faktor internal berupa gen dan hormon. Hormon pada tumbuhan diantaranya auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal berupa air, cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi. Teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Sampai jumpa lagi.